Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas layer yang kedua, yaitu transport layer. Jika di application, banyak contoh-contoh seperti HTTP dan sebagainya, sedangkan di transport layer itu hanya ada dua yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari transport layer ini? Transport layer ini memberikan service ke application layer. Salah satu service yang diberikan transport layer khususnya protokol TCP. Nah, salah satu service yang diberikan TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. Jadi, mekanisme untuk error recovery. Kemudian, apa yang disediakan UDP? Nah, akan kita pelajari lebih lanjut pada section berikutnya ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan satu service yang disediakan TCP yang sangat mudah untuk dipelajari. Jadi teman-teman tidak terlalu bingung dulu. Oleh sekarang, kita akan mempelajari error recovery mechanism yang disediakan oleh TCP. Jadi, ini salah satu ilustrasinya. Di sini contohnya ketika satu klien melakukan request ke website.com. Jadi ini menggunakan HTTP juga ya. Jadi ini sama dengan contoh yang kita bahas di application layer. Jadi suatu saat klien melakukan request ke website.com, kemudian request tersebut sampai ke web server. Dan web server akan melakukan respon atau reply. Nah, respon yang diberikan oleh web server kalau di application layer tadi, kita hanya punya data dan HTTP header. Nah, sebenarnya pada transport layer dia nanti akan menambahkan TCP header. Jadi ada TCP sequence 1, sequence 2, sequence 3. Sequence di sini cuma urutan saja ya. Jadi urutan 1, urutan 2 dan urutan 3. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan web server ini hilang atau error di tengah jalan. Mungkin di jaringannya itu overload atau sudah banyak bandwidth banget komunikasi di dalam jaringan. Akhirnya bandwidthnya tidak mencukupi dan bisa saja suatu responnya hilang di tengah jalan. Jadi contohnya di sini respon sequence 2 tidak sampai ke klien. Jika terjadi hal seperti ini, maka nanti klien akan mengirimkan request lagi, meminta respon dengan sequence 2 lagi. Jadi klien akan meminta request ke web server. Misal, web server tolong kirimkan data dengan sequence 2 dong, saya nggak nerima nih, misalnya seperti itu. Nah, nanti web server akan mengirimkan ulang jika ada data yang hilang atau error di tengah jalan. Klien akan mengirimkan ulang. Nah, ini adalah bagaimana error recovery mechanism bekerja pada protokol TCP. Jadi memastikan agar semua data itu benar-benar terkirim dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di transport layer itu fungsinya adalah memberikan service ke application layer, dan salah satu servicenya yang disediakan khususnya TCP yaitu error recovery mechanism. Yaitu agar kalau misal ada data yang error di tengah jalan, kalian bisa melakukan request ulang terhadap data tersebut. Jadi kita bisa memastikan semua data itu pasti dikirimkan dengan sukses. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas layer yang berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.